Saluran irigasi Kumisik di Desa Mulyoharjo, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal bocor. Sebanyak 150 hektar lahan pertanian di wilayah Kecamatan Pagerbarang mengalami kekeringan. Sejak 5 tahun lalu, saluran ini bocor, sehingga banyak lahan pertanian yang kesulitan air, kata Agus, salah satu petani di Desa Mulyoharjo, Senin 5 Mei 2025. Dia menuturkan, untuk menanam padi, para petani banyak yang menggunakan sumur pantek atau bor. Mereka menyedot dari sumur tersebut menggunakan mesin diesel. Praktis, para petani harus mengeluarkan modal lagi untuk membeli bahan bakar minyak. Keberadaan saluran ini sangat penting banget ya. Penting, ini perlu banget. Berarti ngairi berapa desa? Berarti Sarean, Randusari, Suro, 5 desa Pak. 5 desa. Kita 5 desa. Raja Besi, Jatiwangi sama Jatimulya. Dan selama ini pengairannya dengan cara bagaimana Pak? Diesel Pak. Diesel nggak sumur? Pantai ya, sumur pantai ya. Sumur bor. Iya. Bisa itu. Bisa. Tapi ongkosnya tambah otomatis. Ya, tambahan bensin segala macam. Harapannya dengan kondisi ini terhadap pemerintah daerah Pak? Ya, mintanya diperbaiki secara cepat lah gitu. 1 tahun 3 kali. 3 kali. Iya. Airnya nggak ada ya, sekarang paling sekali, 2 kali. Berarti faktor air berpengaruh banget. Iya, benar-benar mempengaruhi. Kepala Desa Mulyoharjo Abdul Basir mengatakan, saluran irigasi Kumisik yang berada di atas Sungai Krupa itu mengalami kerusakan sejak tahun 2020 lalu. Sebelum irigasi itu rusak, petani bisa menanam padi 3 kali dalam setahun. Namun setelah rusak, mereka hanya bisa menanam padi 1-2 kali dalam setahun. Hal itu karena air yang mengalir hanya sekitar 30%. Sedangkan air itu digunakan untuk mengairi lahan pertanian seluas sekitar 150 hektar. Kalau saluran irigasi yang induk Kumisik ini ya sekitar kurang lebih antara 5-6 tahunan. Ya, makanya debit airnya memang nyampe ke petani kurang dari separuh, katakanlah hanya 30%. Akhirnya petani sekarang mengantisipasi dengan kurangnya debit air yang sampai ke sana dengan sumur pantek atau diesel. Ya, makanya ini kami sangat berterima kasih sekali kepada PSDA, khususnya kepada beliau Pak Wardoyo, yang alhamdulillah beliau menyampaikan dalam waktu 1 minggu ini akan segera ditangani. Kepala Bidang Sumber Daya Air, SDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Tegal Supriyanto mengaku setelah mendapat laporan tersebut, pihaknya langsung mengecek ke lokasi. Namun, saluran irigasi itu ternyata bukan kewenangan Pemkab Tegal, melainkan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai, BBWS, Pemali Juwana. Saluran yang bocor ini akan segera ditambal dan diperbaiki. Anggarannya dari provinsi. Kita menindaklanjuti laporan Pak Kades Mulyoharjo. Terkait dengan laporannya, kita turun untuk ngecek. Ternyata ini merupakan kewenangan bukan kewenangan kabupaten ya, tapi kita coba berkolaborasi. Manakala ada yang perlu kita tangani, kita tangani. Ternyata dari pihak provinsi sudah menyatakan akan menangani. Nah, itu salah satu apresiasi dari kita kepada provinsi yang gerak cepat ya, apalagi terkait dengan upaya program ketahanan pangan, dengan tertanganinya laporan dari Pak Kades Mulyoharjo. Mudah-mudahan kondisi air untuk petani masih terjaga. Koordinator Kelompok Pengelola Wilayah Pemali Balai Pengelolaan Sumber Daya Air, PSDA, Provinsi Jateng, Wardoyo membenarkan jika saluran itu merupakan kewenangan BBWS Pemali Juwana. Namun demikian, untuk tugas pembantuan operasi dan pemeliharaan, irigasi dilakukan oleh PSDA Pemali Comal, sehingga pihaknya akan segera memperbaikinya. Kalau masalah kebocoran kecil seperti ini, masih bisa ditangani oleh kami, PSDA. Dalam bulan ini akan kami perbaiki, kata Wardoyo saat meninjau ke lokasi. Yeri Noveli, Radar Tegal TV.